Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Full One Piece 1102 semakin banyak memperlihatkan alurnya. Setelah sepekan kita libur ya, tentunya kita juga sudah menanti-nantikan kehadiran dari chapter kali ini. Tenang, ini merupakan akhir dari flashback Kuma. Kalau kelamaan flashbacknya, kita juga tak akan tahan meneteskan air mata. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan Full One Piece 1102. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Pada chapter kali ini kita mendapatkan judul Kehidupan Kuma. Selain itu kita juga mendapatkan request cover story yang menggambarkan Bonnie sedang makan sandwich yang dibuat oleh sekelompok serigala. Chapter dimulai dengan perjalanan Bonnie. Bajak laut Bonnie sedang melakukan perjalanan ke sebuah pulau untuk mencari Kuma. Dia sebelumnya ada di sana, tapi saat Bonnie tiba, Kuma sudah menjauh. Bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak sekali anak-anak dan orang tua yang terluka setelah serangan mereka. Mereka sebenarnya adalah para marin yang diubah oleh kekuatan Bonnie, sehingga para marin percaya bahwa mereka adalah bajak laut yang sangat jahat. Kuma sadar bahwa Bonnie sedang mencarinya, tetapi dia memutuskan untuk tidak bertemu dengannya. Lalu panel dipotong ke adegan ketika Luffy mendapat bounty pertamanya. Kita bisa melihat reaksi Luffy dan halaman reaksi yang ditampilkan di Jump Fest 2024 bersama S, Jinbe, Sapo. Tak lama setelah itu, saat insiden Enies Lobby, Kuma mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Vegapunk menunjukkan kepadanya pasukan pacifista sedang diproduksi dan mereka membicarakan tentang insiden Enies Lobby. Kuma mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa Luffy adalah putra dragon. Kuma tahu tidak ada gunanya menyembunyikan informasi ini dari Vegapunk karena dia sudah berjanji untuk memberikan seluruh ingatannya kepada Vegapunk. Vegapunk tidak percaya Luffy adalah putra dragon. Kuma berkata, sangat mengherankan bagaimana seorang anak laki-laki dengan kekuatan karet melawan pemerintah dunia, sama seperti Nika yang legendaris. Vegapunk menjawabnya, itu benar, PPPP. Lalu berpindah ke insiden Trailer Park. Kita melihatnya dari sudut pandang Kuma. Kuma melihat kru topi jerami melawan Gecko Moria. Setelah kejadian tersebut, Kuma menerima panggilan Den Mushi dengan perintah untuk mempersiapkan perang melawan Shirohige. Ujuk-ujuk panel berpindah ke Kepulauan Sabaody. Kita melihat adegan perkenalan Bonnie, tapi sekarang kita mengetahui bahwa Kuma sebenarnya bersembunyi di luar restoran memandang Bonnie melalui jendela. Kuma tersenyum saat melihat Bonnie. Kuma berkata, dia telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat. Kuma mendengar tentang insiden Tenryubito, jadi dia segera menuju ke atap rumah lelang manusia dan melihat ke dalam. Kuma terkejut ketika dia mengetahui bahwa Luffy meninju Tenryubito untuk melindungi manusia ikan. Kuma mengatakan, ini adalah tindakan pemberontakan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selama berabad-abad.
Kemudian kita melihat insiden Sabao di Kizaru atau Sentomaru atau Pacifista versus kru topi jerami dari sudut pandang Kuma. Luffy berkata, "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak satupun dari teman-temanku." Kuma berpikir pada dirinya sendiri, itu tidak benar sama sekali. Kalian semua belum siap untuk dunia baru. Jangan datang sampai kamu siap, karena kamu adalah pria yang suatu hari nanti bisa menyelamatkan dunia. Panel berpindah ke Pulau Egghead. Saturnus memerintahkan Vegapunk untuk memasang tombol penghancur diri tambahan pada Kuma untuk berjaga-jaga. Vegapunk mencoba menegosiasikan metode lain yang memungkinkan Kuma mempertahankan kesadarannya, tetapi Saturnus bersikeras bahwa pikiran Kuma harus dihapuskan. Saturnus berkata, "Saya juga seorang ilmuwan. Percuma saja Anda mencoba berbohong kepada saya, Vegapunk." Pada hari terakhir kehidupan normalnya, tepat sebelum perang puncak Marineford, Kuma dan Vegapunk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Vegapunk memprogram Kuma untuk melawan bajak laut Shirohige dalam perang, tapi Kuma meminta Vegapunk memprogramnya untuk melindungi Thousand Sunny juga. Kuma berkata, "Aku ingin sekali melihat pertumbuhan topi jerami. Tapi karena aku tidak bisa melakukannya, setidaknya aku ingin melindungi rumah mereka." Vegapunk heran dan bertanya, "Kuma, kenapa kamu begitu percaya pada Luffy?" Kuma menjawab, "Aku tahu nikah hanyalah sebuah legenda. Tapi aku berjanji pada Bonnie bahwa suatu hari seorang pejuang pembebasan akan datang untuk membebaskannya." Tindakan Luffy membuatku tersentuh. Menurutku, dia adalah pria yang mungkin akan mengubah lautan suatu hari nanti. Kuma memberikan ingatannya kepada Vegapunk sesuai janjinya. Ingatan Kuma seperti salinan aslinya, jadi Kuma tidak melupakan apapun dengan mengeluarkannya menggunakan kekuatannya. Juga ingatan akan hilang ketika seorang menyentuhnya, jadi Vegapunk mengembangkan sistem untuk mengamati dan mempelajarinya tanpa menyentuh memori bola itu sendiri. Saat Kuma mengeluarkan ingatannya, kita melihat seluruh kehidupan Kuma terlintas di hadapannya dan semua wajah orang-orang yang dia cintai. Ayahnya, ibunya, Ivankov, Ginny, dan Bonnie. Kemudian, dalam adegan yang sangat emosional, kita melihat Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis. Mesin menyala untuk menghapus kesadaran Kuma. Ada sinar cahaya yang menyinari Pulau Egghead seperti di gereja Kuma saat dia menerima damage dari orang. Semua ilmuwan dan Sentomaru berdoa atau memberi hormat bersama. Di halaman terakhir, kilas balik berakhir dan kita beralih ke ruang Nikyu di Pulau Egghead. Bola dengan ingatan Kuma hilang dan Bonnie menangis di lantai. Chapter berakhir dan kata-kata terakhir Kuma bahwa dia meminta Vegapunk untuk memberitahu Bonnie. Kuma menyampaikan, "Selamat ulang tahun ke-10 Bonnie," dan chapter selesai. Minggu depan libur. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.